Oke, kembali lagi bersama Cerita saat lalu. Cerita yang menegangkan tidak untuk dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenang. Kali ini gua datengin narasumber dari sekolah STM Adiluhur yang sempat viral dulu di Zamannya. apa sih? Di video-video tuh banyak yang nanyain sih. Ya, nah sebelumnya banyak yang nanya kali tempat di mana nih? Kita ngetek di kali ini di tempatnya itu Coffee di Lagai. Coffee Lagai itu ada di Jalan Lebak Jalan- Barat Cijantung. Iya, Cijantung Lebak Parah, nanti gue taruh di deskripsi sama IG-nya. Instagramnya ada. Nanti Buat teman-teman yang daerah Kalisari yang mau ngopi-ngopi santai, tempatnya enak banget ini sebenarnya. asik juga. buat Iya, anak asik muda, di nongkrong. dekat Lebak Parah. Langsung aja nanti kunjungi aja tuh. Nanti ada alamatnya, Betul. alamat lengkapnya di Harga kopinya juga Instagram. murah-murah di sini. Pokoknya lu kelihatan keren lah kalau nongkrong di tempat-tempat gini. Ini kayak Padel aja, nggak pernah kan lu? Asli. Ya asli. Ya langsung aja mungkin kita masuk Ke kontennya. Kita kontennya langsung langsung perkenalan. perkenalan satu persatu mungkin. Angkatannya ya, walaupun lu nggak lulus, seenggaknya angkatannya tahun berapa gitu. Iya iya. Halo, nama gua Fadel. Gua angkatan 2018. Nama gua Sekolah mana angkatan dua? Adiluhur. Nama gua Dapat, dipanggilnya Dapoy. Gua angkatan 18 di Adiluhur. Ya jadi teman-teman nih kali ini gue ajak mereka berdua ngonten di sini karena ada masa-masa kelam di antara mereka berdua nih yang mungkin ada penyesalan juga ya di Asli. masa-masa itu ya. Nyesel banget. Iya, jadi mungkin kita tanya perjalanan awal kan. awal. Perjalanan awal Sebelum mereka masuk sih ke STM. ya, sebelum masuk ke STM. Sebelumnya kalian berdua itu atau satu-satu ya jawabnya? Satu. Sekolah di SMP mana? Kalau Sebelum gua masuk ke Bang, STM. di SMP 184. Apaan itu julukannya UR ya? UR. Oh, Iya, gua di UR. 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 Kalau Dapa? Kalau gua di Condet Bang, ada terampil. SMP terampil. Oh, Celilitan sih itu dekat Celilitan ya. Terampil. Nah, pas di SMP itu, lu pernah nggak sih Bang? Apa terjun ke dunia tawuran itu? Apa lu dari SMP udah kenal dunia pertawuran itu, dunia jalur? Gua SMP gua tawuran, cuman nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering. Karena SMP kan nggak terlalu banyak larangan ya. Gua dulu sampai kelas 2 gua ikut tawuran. Punya pacar nggak tawuran. Oh, berarti lo SMP bucin juga lo ya? Sedikit. Nah, kalau Dapa pernah Dapa? Nah Bang, cuman sama kayak dia nggak begitu sering juga SMP. Yang malum lah SMP, ributnya masih gitu, gesper. Nggak begitu parah lah. Benar, berarti kalau lo SMP itu 2015 kali ya. Maksudnya 2012 SMP tuh yang ngerasain ya, emang nggak begitu parah ya. 2013 masih seneng lah tuh. Nah, akhirnya kenapa lo milih sekolah di STM Adiluhur? Apa sebelumnya lo ada inian sekolah lain nggak? Ada pilihan Pilihan. sekolah lain sebelum di AL? Tadinya gua ingin Bang pengen minta di Jakartim. Jerman. Oh, wih, nggak masuk lo kalau Jerman kayak gini ya. Nggak masuk lo, nggak cocok lo cocoknya di inian lo BM. Karena formulirnya mahal ya kan. Emak gua nyaranin dari Luhur aja waktu itu. Lah zaman bukannya gua sama Adiluhur sama Jerman? Beda, waktu zaman gua gratis Bang. Oh, formulirnya. Gratis ya. Di situ gua juga punya teman yang setiap gua berangkat sekolah SMP tuh selalu ngajakin gua sekolah di Luhur. Jadi gua ke Adiluhur. Jelas sekolah jauh biar gak ketahuan nakal di kampungan. Oh, itu alasan lo itu karena emang pertama ada temen juga ya yang Ada ngajak. temen juga. Tapi sebelumnya lu udah tahu nggak sih tentang Adiluhur itu? Tahu Bang, tahu dari sebelumnya gue punya saudara yang sekolah di Adiluhur. Cuman gue nggak tahu dia di luarnya gimana dan gue sama pengen kayak dia. Berarti lo emang udah tahu juga ya kalau Adiluhur itu kayak STM itu emang udah terkenal tawuran juga ya. Udah. Dan tujuan lu masuk AL emang lu nyari tawurannya apa emang lu mau sekolah itu aja ambil jurusannya? Gue sekolah di Adiluhur pengen nyari jati diri aja gitu Bang. Biar Anjay. biar orang
nggak nilai gue di kampung sama di luar beda. Pokoknya kan kalau di kampung gue ya biasa aja gitu, cuman kan gue lebih baik di luar lah. Orang tua gue juga nggak panik-panik banget. Kayak gitu tuh alasannya tuh. Kalau lu dapat? Kalau gue emang deket juga sih bang di rumah, nggak gitu jauh. Orang tua juga ya udah di situ aja deh. Tadinya gue mau masuk inian negeri Budut tuh, berhubung nen gue kecil jadi masih kaya lah. Karena alasan men. Tapi sebelumnya ada yang ngajak lu apa emang lu emang orang tua juga? Ada yang ngajak juga, orang tua juga apa, soalnya abang sepupu juga pernah di situ juga. Ya jadi gua ya udah Akhirnya lu masuk di STM-nya tuh STM. berdua. Nah, pertama kali lu kan pasti di zaman lu ada penataran tuh bang. Nah penataran di zaman lu itu gimana bang? Kayak gimana cara ditatarnya di AL? Waktu gua hari pertama masuk sih bang belum ditatar, cuma masih kolekan. Hari kedua gua dikolekin lagi tuh, pagi siang sore beda. Itu ada jatahnya masing-masing. Jatan. Gua pas hari ke siangnya nggak punya duit sama sekali bang. Duit gua habis ya kan buat gua istirahat pertama. Ya gua nggak ngasih gua malah di mall gua udah ribut sama bekas gua. Akhirnya gua ditantang lu penataran los paling gila ya. Abang gua nggak tahu juga, gua kan baru di sini, gua juga baru kenal temen-temen gua. Akhirnya di situ kan gua nanya atasan gua yang udah di situ lah. Siapa sih dia gini. Akhirnya dia jawab, "Oh, tenang aja. Lu lawan aja." Akhirnya kan gue sih coba beraniin, ya udah bang, ntar lu temenin gue aja buat penataran, yang penting lu di belakang gue. Akhirnya kan di situ gue nunggu penataran hari ketiga tuh, gue penatarannya gue mau ngabur penataran karena temen gue yang satu udah ditahan, udah ngerengek. Akhirnya gue mau nggak mau gue sama temen gue lagi dua. Akhirnya gue penataran itu cuma bertujuh gue berpenataran. Di situnya yang gue kaget ya. Pertama gue suruh buka baju tuh, abang kelas gue baik banget nih kan, gue suruh buka baju, emak gue takut kotor ya kan, baik kata gue copot nih bang, tau-taunya, wis lu diri terus, duduk tuh gue bang, ngapain gitu, akhirnya gue disuruh push up satu, tahan setengah, gue suruh tahan setengah ya kan, gue tengah ya kan, teman gue nggak kuat, tiba-tiba alumni itu naik di atas teman gue semuanya, sama gue juga lah, teman gue yang teriak, tendang sininya sama alumni gue tuh. Cuman kan namanya STM lah, laki. Gua sih normal lah ini lah. Namanya sekolah di STM tuh. Cuman gua situ kan ada teman gua juga emosi juga kan. Cuman alumni, ya udah. Akhirnya kan di situ gua bertujuh itu nunjukin ini gua kok. Gua enggak bakal ngecewain orang. Akhirnya gua penataran keluar, pas keluar penataran itu gua ribut sama Jerman. Di situ gua ya dibilang menang enggak, ya dibilang kalah enggak. Soalnya kan kita dibubarin juga. Dibubarin sama propos. Tapi pas ini Del pas lu ditatar yang lu dikumpulin itu ada nggak sih kayak dikasih tahu nih kayak wejangan atau omongan ke lu nih yang nyampe ke pikiran lu biar lu tuh di jalur kayak gini kayak gitu, ada nggak sih dari alumni? Ada bang, gua pas sebelum ribut gua dikasih tahu sama alumni jaga teman, lihat posisi teman, jangan mau tenar sendiri. Akhirnya gua di situ emang kompak. Posisi gue kan juga bed cuma satu bang, kan dikasih sama atasan gue. Akhirnya gue mau nggak mau ngerangkul temen gue di situ. Ya gue ngebuktiin bertujuh itu gue bisa. Akhirnya gue ribut. Posisinya masih di tengah, itu masih sama-sama tengah lah. Cuman posisinya gue tuh gue nggak ada yang kena. Di pihak musuh gue ada yang kena. Itu pun koma. Dan kalau lu sendiri Pak? Gue yang pas di penataran itu gue nggak ikut tuh. Oh nggak ikut nih. Gua kenanya ya coba pas- ceritain ini beda nih. Kalau gue kenanya pas di sekolah, lu ikut gak tuh? Enggak, dia nggak ada malah. Gue nggak masuk. Lu kena di sekolah? Sekolah sama kelas 3 itu suruh turun semua kantin, kelas 1 semua kantin. Kantin kumpulin tuh bang, suruh jongkok. Gue disuruh makan permen nih, kasih. Nih mau dikasih nih permennya. Bet, enak banget lu. Tadi lu nih lu biar nurut sama abang kelas. Pas mau dikasih diinjek bang, dijatuhin, diinjek tuh lu ambil tuh, lu makan pokoknya harus habis semua itu. Iya, akhirnya terus udah push up, baru gue disuruh minum air cabai bang. Itu di kantin? Di kantin belakang. Tapi nggak ada yang ini guru maksudnya? Itu ada yang ngeliatin, ada yang jagain, jadi kalau ada guru speak ngobrol gitu. Udah, gua kenanya di situ doang sih. Pas penataran lo Penataran itu. kelas 3
Iya. Berarti di situ padahal nggak ada tuh, selamat dia dari emutan permen. Sama air cabai. Tapi dia lebih ke jalur. Kalau lu waktu itu masih belum ikut ya. Akhirnya lu ketemu Dava ini, maksudnya bisa kenal gitu. Bisa akrab. Gimana tuh ceritanya? Dia? Awalnya tuh anak-anak angkatan gua jalan sendiri bang, jalan sendiri, jalan ketemu BK ya. BK dia nggak ikut nih. Gua nggak ikut, gua Dia belum awalnya- Itu kelas 1 doang. Kelas 1 doang. Dia tadinya beda kelas bang sama gua. Dia di B, dia dipindahin ke A. Iya, Dia karena gua ketemu anak baik. Oh iya benar. Kalau satu baik tuh Gua ya. anak baik bang. Terus akhirnya Gue jalan tuh keluar dari pasar Minggu. Gue jalan ke arah mana? TB masuk TB Simatupang. Iya situ. Gue ketemu BK di Ranco lagi di taman. Akhirnya ribut tuh, menang ribut. Pas gue turun ke Ranco nih bang, arah ke Condet, JT baru turun bang, rame banget. Jadi lu Iya. kayak kepres gitu Kayak lah kepres. jatuhnya. Gimana nih ributin gak nih? Ada veteran tuh. Udah ayo ributin. Kagak lah, main gak pede kan baru kelas 1, gak ada yang jagain juga. Akhirnya anak-anak bercabut. Oh lu ngindarin tuh ya. Ngindarin, Berarti iya. nggak sempet bentrok. Gak sempat bentrok sama JT-nya, sama BK doang. Pas ribut tawuran kedua baru gua ikut bang. Di situ kan gua baru kenal teman-teman gua ya kan. Gua sering ngobrol bareng, gua tahu sifat-sifat dia, baru gua ikut ribut. Kita waktu itu nyambut di jembatan ya. Iya, kelas 1. STM seberang lah. Gua ribut di situ bang, kelas 1 murni. Dia lagi ulang tahun. Itu hari setahun gua sekolah, anak kelas 1 doang di backingin, sama anak kelas 3 satu orang, kelas 2 satu orang ya. Iya. Kita ribut bang di Mas Mip itu kita Mas Mip orang ya, orang. gabungan. Gabung Mas Mip. Akhirnya akhirnya ribut di jembatan Ranco. Posisi kita menang ya. Menang. Di situ ribut selalu nongkrong, ngomong-ngomong, "Oh, tadi seru-seru." Akhirnya di situ makin akrab. Oh iya benar. Nongkrong di situ kita setiap ribut bang selalu dapat nasihat dari adalah alumni kita. Iya. Oh ya begitu loh, bagus ribut lihat teman lah ya kan. Ada kita di situ belajar lagi. Kita belajar bukan untuk jadi jagoan juga kan. Di situ kan kita hobinya sama, jaga temen juga. Gimana Ada- caranya harus saling melindungi? Iya, setiap jalan tuh kita harus hitung pasukan juga. Ada berapa pulang harus sama. Nah kalau gue boleh tahu nih, karena kan di zaman gue tuh AL itu terkenalnya sedikit lah. Di zaman lu itu kira-kira kelas satunya berapa yang, maksudnya teman-teman lu yang berapa yang ikut lu ke jalur itu? Paling banyak teman gua 21 orang bang. 21 orang. Ya, kan, Banyak. Banyak Paling itu. banyak itu. Paling rame itu di Paling daerah. rame. Oh, paling rame. Tapi biasanya kalau maksudnya benar-benar orang yang lebih seringnya sama lu di jalur itu berapa kehitungnya? Yang benar-benar lu kayak, wah ini benar-benar Oh. orang yang gue percaya nih di jalur, maksudnya orang-orang yang bakal dampingin gua nih. Berlima bang gua paling. Berlima tuh itu. Berlima doang paling di depan tuh pasti berlima. Sebagian tuh cuma ngikut gua lah. Gua juga kalau nggak ada dia orang kan nggak pernah menang. Solidaritas lah Ya. ibarat kata ya, solidaritas angkatan juga. Ibarat bola ya harus ada striker. Nah, benar. Lu masuk di AL tahun berapa kalau gue? 2015. Emang pas waktu itu kan gue masih sempet ngawal itu gue nggak nemuin angkatan anak AL tuh yang bener-bener kayak di zaman gue atau di atasan gue tuh, maksudnya ributnya nggak nemuin. Terus akhirnya ketemu di zaman lu tuh. Ya mungkin ada sih di zaman itu, cuman nggak seheboh pas di zaman lu. Bukan gue ngebanggain angkatan lu atau gimana, cuman emang kan gue ngikutin perjalanan perkembangan adik-adik kelas gue ya, kayak gitu sih. Dan di situ akhirnya lu tahu AL berduka, terus kayak lu yang tadinya nggak terlibat di situ jadi kayak ada rasa inian tuh ya. Gua ya nggak nyangka teman-teman gua tuh bisa dampingin gua bang. Karena gua ngerangkul dia aja ya, mau dia cemen, mau dia seleb, ya kita sama ya. Nongkrong pulang sekolah kita harus nongkrong, pulang sekolah kita nongkrong. Kayak orang ini lah rapat. Cuman kalau dulu kita ya malam minggu pun kita nongkrong buat kita semakin dekat. Tapi malam minggu nggak ribut kampung. Kadang-kadang geser. Kadang-kadang gangster. Cuman ya lebih tepatnya Nongkrong. anak AL gitu. Anak AL nongkrong, kita ngobrol-ngobrol biar kita iniin doang. Nggak tahu karakter teman masing-masing lah. Karena lu waktu itu sempet mungkin ada omongan yang nyampe ke lu gini ya, kalau lu mau bikin kuat AL itu jangan cuma di sekolah, tapi setelah pulang sekolah lu harus nongkrong ya. Iya. Karena di zaman gua kayak gitu emang. Di zaman gua tuh jadi udah nggak kenal cewek. Lu waktu STM pacaran nggak? Gua tanya. Gua masuk STM
dari SMP gue punya pacar, gue penataran putus dari pacar. Asik. Gara-gara tawuran. Gara-gara tawuran karena emang di AL juga dilarang kan? Iya, gue di situ tawuran, taunya cewek gue nontonin, gue lagi tawuran, gue bohong, gue tawuran. Gue putus udah, tidak gue di AL, emang gue pengen sekolah kan, gue udah dibayarin ya, gue lu terusin aja lah, ya emang bisa cari. Bener-bener asik, gokil juga tuh padel. Ini yang namanya padel buat teman-teman kemarin yang nanyain nih, bang undang padel nih. Akhirnya kita itu akhirnya selalu nongkrong bang, gue pernah nggak gangster gue sama anak saking betenya malam minggu tuh. Emang namanya- AL doang? Iya, soalnya kan gue nongkrong cowok semua bang, cewek kagak ada. Akhirnya gue nongkrong, pikiran gabut kan udah minum kan. Akhirnya gue jalan-jalan, gue muterin Ciracas semuanya. Akhirnya gue ketemunya di 8 Kalisari. Gue di situ ketemu musuh. Ya tadinya gue mau cabut, gak mau ngeladenin kan bang. Akhirnya dia nantangin gue, ya lu mau kemana lah, turun lah sini. Di situ posisinya gue baru perdana ikut ribut takam Adiluhur tuh. Jadi gue teriaknya Adiluhur, kan kocak banget. Ya karena emang lu jalannya mana AL. Iya, jadi gak ada camp-campan di situ. Gue anak sekolah ya, di situ gue kan nyari karakter temen gue. Akhirnya gue ribut di situ gue menang. Posisi si korban tuh ada yang koma. Cuman di situ dia nggak ada yang tahu kalau gue itu anak Adiluhur yang bantai dia. Taunya kampung seberangnya dia. Tapi lo kan teriak-teriakan Adiluhur, masa nggak ada yang tahu? Jadi dia nggak tahu ya anak Kalisari itu Adiluhur siapa yang bawa kesini, nggak tahu. Jadi kan gue sama temen gue yang anak Adiluhur juga tertutup, nggak mau lah gue di kampungan terlalu wah, gue padahal siapa sih? Pas gue tahu-taunya anak-anak kampungan gue tahu gue di AL begitu ya gara-gara video yang tidak diinginkan juga. Nah bang, hal terinspirasi lu masuk STM Adiluhur itu apa sih bang? Yang buat inspirasi lu. Gue emang pengen jadi otomotif bang. Gue pengen sekolah motor, mesin semuanya. Emang gua Kan banyak di STM lain, ada. Kenapa lu? Kenapa lu Ya, malah ya. pilih STM Adiluhur? Karena Ada nggak sih sebuah gambaran pas lu di SMP tuh kayak, ih kalau gue masuk sini tuh kayaknya keren gitu apa gimana gitu. kalau gini gue masuk Adiluhur tuh, wah kayaknya temen gue sangar-sangar ya kan. Pas gue masuk hari pertama, gue liat temen gue bang pakai nemtek semuanya. Gue juga pakai nemtek serius. Cuma satu teman gue yang nggak pakai nemtek. Lu ngapain bego kata dia? Pakai nemtek kan gue udah ada nemtek ya kan. Pas Nama mos. gue ya, iya. Nama gue, SMP gue ya kan. Sama topi Gua- kerucut ya? Sama topi kerucut lah gue pakai semua bang, asli. Sama teman gue datang nih kan, ada teman gue yang udah lebih kenal sama pelajarnya lah ya kan, datang nyamperin gua. Di situ kan gua duduk aja bang misi duduknya, gua kan nggak tahu ya, sopan aja lah kata, di kampung orang. Gua duduk, temen gua datang nih yang satu bahas sama gua, tiba-tiba narik ini gua ntar diomelin gua. Akhirnya copot, lu jangan kayak gitu kenapa, ayolah kita gila kata dia gitu ya kan. Apaan sih lu, gua tuh jangan kayak gitu, kita tuh semua sama. Pas gua liat temen gua bang lah mukanya pada muka standar, yang di pikiran gua tuh ternyata jauh. Bukan temen gua lucu-lucu kan. Nah, kocak Enggak, itu kan lu pas setelah udah di AL nih tahu teman-teman lu. Maksudnya pas sebelum di AL apa pas lu di SMP tuh kan lu keinginan lu pengen masuk ke otomotif. Iya. Maksudnya lebih ke mesin gitu ya. Kan banyak di STM lain, tapi kenapa lu kayak lebih pengen tuh ke AL kayak apa ada gambaran pas lu SMP? Wah, kayaknya ini pas banget buat jalan gua nih ntar nih kayak Apa ada gitu. perbedaan dari STM lain? Karena teman-teman gue semua pun udah ada yang sekolah di Tomindo lah, di Jerman. Gue tuh pengen beda dari yang lain aja bang. Gue di Adiluhur tuh kan gue cuman, ya gue hitung jari lah, basis gue cuma 2 orang. Ya kalau gue nggak ada ya udah nggak ada basis gue. Oh, 900 tuh cuma Iya. dua. Akhirnya gue di 900, gue jalan berdua dia. Akhirnya gue kayaknya seru nih ya, udah kita lah berdua lah. Akhirnya gue terjun sono bang, karena kan nggak ada loh anak di tempat gue itu yang sekolah di Adiluhur. Oh, pas zaman lu tuh. Nggak zaman dulu nggak ada. Akhirnya gue di situ hijrah yang jauh lah, nyari pengalaman di kampung orang juga kan seru. Akhirnya gue di Adiluhur, udah sampai di Adiluhur gue akhirnya. Kalau Dapa kan deket nih rumahnya, naik 53 sekali, nggak ada inian pak ya. Di perjalanan ada nggak sih lo? Maksudnya di perjalanan itu lo ketemu musuh apa gimana pas STM berangkat ke AL? Bang, kamu paling bajak 900. Oh lo berarti mungkin Dia ngiter dari Condet ke Pasar Rebo dulu. oh Sering ketemu gua bajak. lo berarti ke Pasar Rebo dulu? Enggak, karena gua sering ketemu anak bajak ya di metro, dalam metro. Karena dia kan rumahnya di Condet nih. Oh Sebenarnya dia muter bisa ke lewat Rebo. Cililitan ya kan, Ah. tapi dia muter lewat 900 ke Pasar Rebo dulu. Kadang gua suka ketemu dalam metro, main dari Atam doang, tapi enggak mampir ribut.
Oh, nggak sampai capture. Iya. Kalau lu sendiri dah, perjalanan dari Kalisari ini dari basis lu 900 ke AL kan lumayan tuh, lu lewatin Jalan Raya Bogor tuh. Pernah nggak sih lu ngalamin kayak ketemu satu bis sama musuh lu atau sama lawan lu? Atau pernah nggak sih pagi-pagi berangkat lu di iniin? juga Heeh. gue ini mah pernah gue ketemu sama adalah jadinya dia rumahnya di Condet ke sekolahnya, gue dari Kasari itu Condet, gue pas-pasan yang ada gue ketawain dah sama teman gue berdua, ya lu ngapain lu gitu, lu ngapain lu, jadi gue kayak orang idiot ya, jadi kalau orang yang ngototin kan orang takut ya, Iya. gue mah enggak, gue ketawain nah. Jadi di situ bang, pas gue ketemu pas-pasan juga pun kadang-kadang ada yang ngepis, cuman yang pas gue pertama ngalamin jalan naik metro ngebasis, gue kapok bang, gue telat sekolah gue. Oh, telat sekolah. Iya. Gara-gara kenapa telatnya? Gara-gara gue ngetem terus. Oh, ngetem anjing, gue kirain gara-gara berantem gitu. Kagak, jadi gua berangkat dari Kalisari, entah di jembatan Para gua berhenti nongkrong dulu lihat STM Oh, lunya Iya. yang berhenti bukan Iya, minatanya. karena kan anak-anak gua kan maunya nyari hiburan ya kan. Oh. Gua kan dulu sekolah emang, niat gua sekolah ya kan. Akhirnya gua dari situ ntar nih jam 8-an gua jalan lagi ke kolong Clever. Gua di situ baru ketemu anak-anak yang tahunan gua nggak enak lah menurut gua, karena satu tongkrongan pasti banyak kenalannya ya kan. Kalau zaman Bangkel mungkin masih banyak yang nggak kenal jadinya ribut. Kalau zaman gua ya lu sekolah anak JT lewat temen gua. Iya, jadi kayak iya, cuma temen negor rumah ya? doang, iya. Temen rumah. Jadi nggak seru ya kan. Akhirnya gua di situ putusin, gua naik motor aja deh biar cepet. Cuma gua ngebasis kagak ngapa-ngapain, kagak ada Tapi beban. lo bukannya kalau di AL itu, soalnya gue pernah dapat prinsip tuh kayak gini sih dari abang-abangan. Rumah-rumah, sekolah-sekolah, kalau dia pakai seragam dia musuh lo. Jadi bang, gua gimana ya? Dia pengen gua bikin ribut, cuman dia nggak mau ribut. Oh. Yang gua jadi antri. Terus udah gitu anak AL yang lainnya nggak Ngikutin mau gua dia aja. ngikutin lo gitu ya. Cuman gua sih di AL gua nggak merasa diandelin, gua juga kalau sama anak-anak kan bareng-bareng ya. Kebacok, dirawat, gak jajan dah. Pokoknya kalau buat nongkrong duit habis pokoknya harus ada. Akhirnya lo jadi abang kelas nih, kelas 2, perjalanan di kelas 2. Lo punya adik kelas, ya kan? Iya. Ya kan lo sampai kelas 2 kan di AL? Gua sampai kelas 2. Iya, di kelas 2. Maksudnya Berat banget kayaknya. setelah perjalanan lu itu lu jadi abang kelas, lu ngerasain gak sih kayak didik adik kelas lu atau natar adik kelas lu? Gua nggak ngedidik bang, karena apa? Yang gua rasain aja sakit banget kelas 1. Dan temen gua yang lain lah yang ngedidik, yang merasa sakit hati lah sama alumni. Kalau gua kan nggak apa disakitin sama alumni, karena kan gua nurut juga bang ya kan. Jadi ya temen-temen gua lah yang bisa ngemop, gua nggak bisa ngemop aslinya. Jadi muka gua gini ya, mau ngomong juga orang ketawa. Ada apa ngikut ngedidik, ada apa? Kalau gua enggak sih bang, ada yang sedang mendidik ya. Ada Oh, ada orang. ada bagian itu dia bagian ya ngomong. Kalau lu nggak tegaan ya karena lu ngerasain, lu nggak pengen adik kelas lu nih ngerasain apa yang lu rasain gitu. Jadi ini bang, gua waktu gua STM tuh gua mikirnya gini, temen gua yang culun tuh nggak bisa dikerasin. Kalau dikerasin dia makin ngadu sama guru ya kan. Yang ada gua rangkul gimana caranya dia bisa jadi salon. Akhirnya gua rangkul, gua ngobrol. Jadinya yang cemen sama yang salon derajatnya sama kalau gua orang. Makanya gua setiap ketemu selalu menang ya, karena gua udah tahu karakter teman-teman gua bang. Akhirnya gua ribut kita alhamdulillah gua 2 tahun jadi luhur ya. Itu lu ngawal anak kelas 1 juga ada. Kelas 1 juga penataran yang kelas 1 aturannya kelas 1 ribut ya gua ikut ribut. Gua takut apa? Kalau adik kelas gua kenapa-napa yang kena pasti gua orang. Akhirnya gua nimbrung Lebih terus. baik lu nyelamatin ya. Nyelamatin. Lindungin juga ya bang Fer. Jadi menurut gua kelas 1 di bawah gua tuh beruntung. Orang alumni tahunan adik kelas gua, alumni jarang yang aktif ke sekolahan. Karena itulah ya kan. Di situ Karena udah percaya juga mungkin sama lu, sama bukan masanya lagi lah. iya, karena alumni gua kan juga udah pada berumur juga waktu itu. Berumur anjing, semua juga orang berumur. Akhirnya gua terjun satu pas yang kita paling seru yang ini nih, yang 20 Januari Itu lawan siapa? lawan Bakti Jakarta sama 12 Pui. 12 Plo. Iya, dia datang ke Timur yang tadinya kita mau nyambut sekolah di Cibubur ya. Akhirnya dia datang bang, gua mabuk, gua di situ dikasih minuman sama abang-abang gua lah, ada lah si dia lah.
apa 900.000 apa jalan gue begini bang, setiap ayam banget gue gila, ini gimana ribut gitu gue kan. Akhirnya gue udah seotak nih bang gue, anjir gimana udah bang jalan aja bang daripada mabok terus bang yang ada mungkin gue kan. Akhirnya gue jalan ke flyover, jalan ke flyover, kira gue udah namanya juga jam 8 malam kan, udah gak bakal ketemu musuh ini mah. Mendingan pulang aja kayak kata gue, dalam hati gue pulang aja lah, ntar mah gue nyari ini nih gue kayak pekerja ya. Akhirnya gue jalan nyampe lampu merah lampu merah BLK, alumni gue nurunin gue turun tuh, akhirnya gue turun. Totonya di depan rame pelajar bang, gue jauh lah ibarat iya saat gue ada itu kalau nggak salah 1:2 lah. Rakyat gue misalnya 10 dia 20 orang. Iya, benar. Akhirnya gue ribut di situ. Posisinya tuh bang, gue sebelum ribut tuh dia ngelempar air keras. Iya. Lempar air keras kan gue ngebul parah dah ya kan. Anak-anak kinap ya kan. Lah gue mabuk bang, jadi sosewona ya. Nggak mungkin lu gue tabrak, gue disiram itu. Akhirnya gue tabrak, gue disiram. Ada dia juga, gue disiram bang. Sampai gue tengkurap dah. Arang hidung gue masuk inian asap semua. Gila kata gue. Akhirnya gue ribut di situ. Yang megang air keras, akhirnya gue sabet jatuh, gue lari lagi ke depan, gue sabet lagi, pokoknya di depan itu rame dia, lebih rame lagi. Akhirnya gue ribut di situ dia jebol dari Makmur itu sampai Jalan Baru. Iya, lu kejar terus tuh kan sampai Jalan Baru. Akhirnya gue masuk ke Kober. mabuk gua ada ya. Kalau nggak salah emang pas waktu itu tuh di zaman lu itu emang lagi ininya, terus emang ketemunya wah gila itu gue juga nggak pede menang itu ngelihat adik kelas gue gila lawannya segitu banyaknya satu Makmur sampai ketutup pasar dua Bogor, jalur ketutup gue jadi modal nekat bang karena gue mabok kali ya lihat musuh-musuhnya rame kan. Wah teman gue jangan panik, gue gitu bang kalau mancing teman gue biar sela nih ya, temen gue ada yang mau lari nih, gue tau lah dia nggak bakal mau gue kenapa-napa, akhirnya gue lari duluan nih, dia otomatis ngikutin gue semuanya. Iya kayak dia kan kayak gue berteman sama dia kan udah 2 tahun nih, tahu karakternya, dia sayang sama gue juga sama dia kan, sayang teman. kirain gitu Iya. kejadian di STM dia takut gue kenapa-napa, akhirnya dia dampingin gue ribut, setiap ada yang mau nyolong gue dicolong lagi sama temen-temen gue yang lain. oh jadi saling jaga Karena dididik gue ini bang, dia di luar dididik sekali. gini sih mungkin gue nyambung sedikit hal kejadian di jalur yang benar-benar bikin lu tuh kayak wah kayaknya kita bakal kalah nih, wah kayaknya kita bakal hancur nih. Itu ribut sama siapa dan di mana? Gua ribut sama Budi Murni bang, itu 14 ulang tahunnya Februari, ulang tahun Budi Murni.